Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Apa reaksi pertamamu saat seseorang menyakitimu? Pernah kepikiran dia harus merasakan balasannya? Amsal hari ini menantang kita untuk menghadapi suara hati itu dan memilih jalan yang sangat berbeda, pengampunan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 24 ayat 29. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Pengampunan, bagian 1. Kedengarannya ekstrim, tapi seringkali beginilah cara kebencian dan dendam dimulai, diam-diam, dalam hati, dan terasa wajar menurut kita. Tapi firman Tuhan berkata dengan tegas, jangan katakan itu. Karena keinginan untuk membalas itu tumbuh, ia mulai membentuk siapa diri kita. Kita bisa melihat contohnya pada kisah Kain, kepahitan menguasai hatinya. Kamu bisa membaca kisahnya di Kejadian pasal 4 ayat 6-7 saat Tuhan memperingatkannya, tapi Kain tetap dikuasai oleh dosanya. Begitulah cara kerja dendam. Awalnya cuma berharap dia merasa bersalah, tapi lama-lama kita mulai berkata pedas, lalu mungkin mulai bertindak untuk menyakiti balik. Dan tiba-tiba kejahatan yang dilakukan pada kita kini hidup dalam hati kita. Kita berubah. Ada kutipan kuat dari film The Last of the Mohicans tentang tokoh bernama Magua. Hati Magua telah dipelintir, ia menjadikan dirinya seperti apa yang telah memelintir dirinya. Itulah yang terjadi ketika kita tidak mengampuni. Kita menjadi seperti luka yang kita benci. Mengampuni berarti kita berhenti menagih hutang moral orang lain terhadap kita. Bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan, tapi kita serahkan urusannya ke tangan Tuhan. Seperti tertulis di Roma pasal 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan ini alasannya, kalau Yesus mati untuk mengampuni hutang tak terhingga kita kepadanya, bagaimana mungkin kita menolak mengampuni orang lain atas hutang kecil mereka kepada kita? Matius pasal 18 ayat 21-35 menegaskan hal ini dengan kuat. Aku ajak kamu baca bagian ini. Itu mengingatkan kita. Kita mengampuni karena kita telah diampuni lebih dulu. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu melihat hidup seseorang hancur karena kepahitan yang tidak dilepaskan? Pernahkah kamu sendiri merasakannya? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengakui kadang kemarahan kami muncul lewat sindiran, kata-kata tajam, atau sikap dingin. Itu semua adalah tanda bahwa kami belum mengampuni sepenuhnya. Ampuni kami karena tidak melepaskan hal yang sebenarnya telah Engkau tanggung di kayu salib. Ingatkan kami lagi akan kasih-Mu dan lembutkan hati kami. Ajari kami untuk mengampuni, seperti Engkau telah mengampuni kami. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.